Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur buat tahun yang baru. Karena kami tahu Engkau memberikan berkat yang baru. Keajaiban yang baru, kasih setia yang baru. Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Engkau menyediakan yang dahsyat. Yang sama sekali belum pernah kami pikirkan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Mari buat kami menangkap hari-hari ini. Dan buat kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami semuanya menjadi lebih dari pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat tahun baru dan sekali lagi selamat Natal juga. Saya percaya sesuatu yang ajaib yang besar sudah Tuhan siapkan buat kita semuanya. Saudara, saya mau berikan hari ini tentang perlengkapan baru di tahun yang baru. Biar kita semua menerima perlengkapan baru. Amin. Nah, saudara, yang pertama adalah benih yang baru. Saudara, Alkitab berkata, mari langsung PPT-nya, PowerPoint-nya. Saya juga nanti setelah benih yang baru tolong siapkan filmnya. Karena kami barusan menerima sedikit film dan foto-foto. Oh, yang ini PowerPoint-nya. Apa? Loh, sudah dari kemarin katanya. Ambil Bu dari sini aja langsung. Tentang yang ini ya. PowerPoint-nya. Kata orangnya sudah dikirim, sudah sampai. PPT-nya juga katanya udah nggak tahu miss dikirim kemana, lupa. Oke, saudara, videonya dulu aja boleh. Saudara, di awal yang baru, saudara, kita harus menyebar benih yang baru, saudara. Saudara, Alkitab berkata bahwa Ishak menabur dan makin hari makin menjadi kaya, saudara. Saudara, dia menjadi kaya dalam berkat, dalam saudara ya segala sukacita, dalam segala saudara apapun yang Tuhan berikan. Nah, saudara, saya mau kasih sebuah video karena kami baru mengalami. Kami buat retret, saudara, hari Sabtu ini. Sabtu dan kemudian Sabtu, Minggu dan Senin, saudara. 3 hari retret. Saudara, kalau yang mau datang silakan saja. Karena tidak nginep, tetapi saudara di Mahanaim. Saudara dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian pulang ke rumah masing-masing. Saudara, yang daftar sekarang sudah 7.000. Dan kami bagi ke kelas-kelas. Ada kelas anak. Jadi kalau saudara punya anak bisa diajak. Saudara ya, ada kelas saudara pemuda, remaja, ada kelas businessman, ada kelas saudara pekerja full timer. Nah, yang saudara lihat di sini, ini mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, kalau di situ lebih kelihatan. Saudara ya, saudara adalah apa? Petani dari Cianjur. Saudara bayangkan mereka bahkan rata-rata masih tinggal di tenda, saudara. Karena rumahnya hancur, saudara. Saudara, dan mereka ini orang-orang bukan agama Kristen. Mereka, saudara, rata-rata agama seberang. Tetapi saudara lihat, untuk saudara retret, mereka memberi 3 ton sayur, saudara. Saudara, 3 truk penuh, 3 ton lebih. Saudara kalau bisa lihat dari situ. Nah, saudara lihat, 3 truk lebih, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan waktu kami tanya, kami gak beli loh, saudara. Kami berkata sama mereka, Pak, jual aja. Ya, supaya buat makan, buat bangun rumah. Saudara tahu apa yang dia bilang? Mereka bilang, Bu, sekarang masih banyak logistik. Ya, dan jalanan juga masih banyak yang rusak. Ya, ini waktunya kami memberkati. Saudara bisa bayangkan, orang agama seberang. Tapi mereka memberkati kami. Ya, dengan sampai seperti itu, sampai kami ini berkata, Pak, ya, ini kenapa sekian banyak? Kami dulunya mau beli, saudara, untuk menolong mereka. Kami berkata kami mau beli untuk menolong mereka. Kebetulan kami retret, kami butuh kurang lebih 3 ton. Karena saudara retret dapat makan 3 kali sehari. Jadi total dengan hari Jumat, karena banyak yang sudah datang, kami memberi makan 10 kali, saudara.
saudara, dan 7.000 orang. Kami memberi makan 7.000 orang 10 kali, saudara. Jadi kami mau beli dari mereka, tapi mereka nggak boleh kami beli. Mereka berkata, ibu sudah kasih banyak, ibu sudah kasih doa, ibu sudah kasih kasur, kami kasih kasur lawatan. Saudara ya, itu kasur yang ditekuk begitu, saudara. Yang mereka bisa tidur di tenda, saudara, buat kasur tidur di tenda. Kami kasih terpal, kami coba kasih seperti itu. Saudara, dan mereka balas dengan 3 ton, saudara. 3 ton, saudara, sayuran. Kalau saudara lihat ya, dari pakcoy, kol itu kentang, saudara ada. Kalau saudara lihat yang lainnya, ada pisang. Mereka kasih singkong aja 400 kilo, saudara. Saudara, dan itu nolong sekali buat kami. Mungkin buat beberapa orang berkata bahwa, Bu, buat apa singkong? Itu makan pagi. Ya, saudara, makan paginya singkong goreng, saudara ya. Kemudian buat snack, saudara, kami bikin kolak, saudara. Dan ini sayur mayur yang mereka kirim. Saudara, kami buat semur, kentang, kami buat, saudara ya, capcay dari pakcoy, dari segala macam yang ada. Sekali lagi, kami tidak pernah makan mewah. Ibu Sri tahu kalau di Mahanaim itu semua serba sederhana. Tetapi kami mau berkata bahwa ini waktunya kita terus dan terus bergerak. Jangan berhenti, saudara. Apapun keadaannya, ini waktunya bergerak. Ini waktunya terus makin semangat. Ini waktunya menabur. Ini waktunya memberi anugerah. Ini waktunya. Saya berdoa setiap kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Oke, bisa dikembalikan. Itu saya sudah bisa. Kalau tidak bisa, saya akan telepon langsung sekretaris saya. Tolong bisa ada yang kasih kabar saya. Sudah bisa belum PowerPoint-nya? Kalau belum bisa, saya langsung telepon. Maaf ya, saya turun sebentar aja, saudara ya. Saya telepon sekretaris saya. Oh, lagi setel. Sudah ya? Lagi diusahakan sebentar lagi. Oke. Oke. Kita mulai dengan benih yang baru. Ya, saya bacakan saja. Yesaya 20 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru yang kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat berlimpah-limpah. Saudara, ada banyak orang di awal tahun. Mereka tidak biasa untuk menabur. Mereka biasa di awal tahun mereka menunggu dan mereka mau menerima berkat Tuhan. Mereka mungkin berkata, sudah keluar banyak liburan, sudah keluar banyak THR. Jadi mereka tidak mau menabur. Dan itu mengakibatkan sepanjang tahun, saudara, berkat Tuhan menjadi berkurang. Saudara, karena itu setiap kali kami Mahanaim di awal tahun, kami bikin retret
Saudara 7.000 orang, 5.000-nya itu saudara 3.500 dari daerah. Saudara, dan kami panggil mereka semua yang miskin. Kami kasih tiket. Mereka yang rindu kami kasih makan. Kami nginep saudara. Kami biarkan mereka nginep di Mahanaim. Saudara, kami keluar sejujurnya saudara. Untuk membiayai mereka. Karena saudara bisa bayangkan ya. Saudara dari Papua saja. Berangkat saudara lebih daripada 50 orang. Sedangkan satu kali jalan tiket Papua. Saudara itu 7 juta satu kali. PP-nya berarti 14 juta saudara. Saudara itu khusus yang Papua yang masuk yang pedalaman yang jauh sekali. Saudara, tetapi Papua yang lebih dekat yang Jayapura. Saudara itu bisa PP 6 juta saudara. Saudara, tetapi kenapa kami tetap melakukan? Karena kami tahu. Karena kami tahu saudara. Pada waktu kami menabur sepanjang tahun. Ada jaminan. Ada jaminan. Saudara, ada dikatakan Tuhan yang memberi hujan. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang memberikan, dikatakan apa saudara? Hasil dari tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Saudara, roti ini bicara tentang kenikmatan. Saudara, roti bicara tentang makanan yang luxury. Dan banyak kita tidak pernah tahu bagaimana untuk mendapatkan jaminan sepanjang tahun. Untuk kita menikmati kelimpahan. Menikmati berkat. Saudara, awal tahun waktunya menabur benih. Saudara bilang, Bu, menabur benih di mana? Tanya Tuhan. Saudara bisa menabur di gereja. Saudara bisa menabur, saudara buat pendeta-pendeta di daerah. Kenapa kami menabur benih? Karena kami tahu pendeta-pendeta di pelosok itu yang tidak diperhatikan. Pendeta-pendeta yang di pelosok, saudara bisa bayangkan ya, kolekte sekali itu bisa cuma 150 rupiah, bukan 150 ribu saudara. Saudara, mereka bisa sangat miskin. Saudara, kalau saudara tahu petani-petani itu ya, sampai saya bilang ini, Tuhan gimana mereka bisa hidup ya. Saudara, 10 kilo pakcoy kalau dari petaninya. Saudara, itu harganya cuma saudara 25 ribu. Sampai saya bilang bagaimana mereka bisa maju. Bagaimana mereka bisa kaya. Saudara, yang mahal itu transport. Yang mahal itu nanti masuk toko dibersihinnya, di packingnya. Kemudian yang mahal juga yang untungnya saudara ya. Saudara, mereka yang ngambil untung banyak sekali. Tapi dari mereka hampir-hampir tidak ada harganya. Sampai saya berkata, Tuhan bagaimana mereka bisa hidup. Bagaimana mereka bisa punya rumah. Karena itu pada waktu bencana kami pertama kali datang. Saudara, kami adakan namanya doa alternatif. Kami berkata trauma healing. Kami juga doakan saudara mereka yang patah tulang, yang sesak. Kami pelukin dan mereka semua dilawat Tuhan. Saudara, kami tidak pernah kristenisasi. Karena agama tidak menyelamatkan. Tetapi pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Mereka berjumpa dengan cintanya. Dengan hadiratnya. Dengan mujizatnya, itu yang membuat mereka diselamatkan. Saudara, mereka semua rata-rata aliran keras. Tapi mereka menganggap kami keluarga, memeluk. Saudara, dan mereka berkata setiap kali kami memberi, kami diberkati. Bayangkan bahkan petani saja tahu untuk menabur benih. Tetapi apakah kita yang anak-anak Tuhan? Kita yang tidur di rumah dengan enak? Saudara, mereka ini masih tidur di tenda. Dan mereka metik sendiri, bawa sendiri saudara. Saudara, dan mereka sampai kemana mereka berkata, aduh saya bersyukur bisa sampai ke sini. Di tengah bencana bisa lumayan jalan-jalan. Padahal yang mereka sebut jalan-jalan itu saudara, mereka duduk di atas truk saudara.
Saudara, mereka duduk di atas truk mengirim semuanya itu. Dan mereka bisa bersyukur sekali. Tapi berapa banyak kita tidak tahu menabur benih. Kita tidak tahu arti bersyukur. Kita tidak tahu arti saudara ya sungguh-sungguh mengangkat tangan. Kita tidak tahu arti menyembah. Dan sekali lagi benih bukan cuma uang. Saudara, benih bisa berarti cinta, doa. Benih bisa berarti saudara pada waktu kita kunjungi orang-orang sakit. Itu benih doa. Pasti akan menghasilkan roti dan kelimpahan. Saya berdoa ini awal tahun biar jaminan itu ada buat kita semua. Amin. Yang kedua, kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kekuatan baru dibutuhkan di tahun yang baru. Amin. Dan Tuhan sangat ingin memberikan buat setiap kita. Saudara, jangan sampai saudara berkata, saya ini jadi hamba Tuhan. Saudara, kalau kita jadi hamba Tuhan, tidak mendapat kekuatan baru, maka kita dengan mudah bisa jatuh. Kita dengan mudah bisa menjadi kering. Kita bisa menjadi orang Farisi yang cuma bicara tetapi tidak mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi orang munafik yang begitu di gereja kita angkat tangan, begitu di luar kita marah-marah. Hari ini, apakah kita punya kekuatan baru untuk menghadapi 2023? Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan baru? Ayatnya jelas berkata, menanti-nantikan Tuhan. Kenapa di awal tahun kami buat retret? Menanti-nantikan Tuhan. Dan kekuatan baru ini sangat diperlukan. Untuk menghadapi ekonomi, untuk menahan bencana, untuk menghadapi saudara ya, segala situasi keluarga. Saudara, ini data ya, ini data, kita main data saja. Saudara, datanya dari saudara 3 keluarga, 2 bercerai. Saudara bisa bayangkan. Dan itu bukan di luar negeri, seluruh dunia termasuk Indonesia. Dari 3 keluarga yang tercatat saudara, sah 2 bercerai. Bayangkan betapa iblis ingin menghancurkan keluarga. Saudara, ini data karena saya ada di sekolah. Saudara, 23% dari anak-anak SMP sudah tidak berjaka atau tidak gadis. Tidak virgin lagi. 23%. Tapi saudara tahu berapa yang terkena, terpapar oleh yang namanya saudara pornografi? 55%. Ini data. Saudara, ini data. Ya. Saudara, bahwa di seluruh Indonesia ada lebih dari 3.000 sesar. Seperti kita ibu-ibu tahu ya, operasi sesar artinya belahan, saudara. Dan belahan itu ada di bawah bumi, saudara. Dan belahan ini bergerak. Belahan ini yang kalau ketemu jeder mendatangkan gempa bumi. Saudara, belahan ini kalau perginya mengser, saudara menjadikan sinkhole. Belahan ini kalau nabrak laut membuat tsunami. Dan banyak orang tidak mengerti dan berpikir begini, pokoknya santai saja. Masalahnya Indonesia itu 3.000 sesar. Tahukah saudara bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 secara alam paling berbahaya di seluruh dunia. Secara alam. Saudara mungkin berkata, bagaimana bisa kita dikelilingi ring of fire?
Kita punya 3.000 sesar. Ring of Fire itu gunung berapi, saudara. Dan banyak orang tidak pernah mengerti, tidak pernah berdoa. Kalau Indonesia ada sampai hari ini, cuma karena doa. Tidak ada saudara yang bisa menolong. Gak ada yang bisa jahit sesar di bawah tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan gunung berapi. Tidak ada saudara. Dan karena itulah saudara dan saya butuh kekuatan baru untuk menahan. Pada waktu tanggal 27, saudara BMKG mengeluarkan berita bahwa Anyer, Banten, Jabodetabek akan terkena bencana badai dan banjir besar. Kalau saudara mengikuti, saya berdoa dan saya berharap saudara ini mulai mesti belajar mengikuti. Bukan supaya takut, tapi supaya berdiri dan menolak saudara. Saudara, dan hari itu saya sekeluarga bersama suami, anak-anak, cucu sudah booking tempat di Anyer. Begitu baca suami saya bilang gini, walah katanya ya, ini Anyer dibilang badai. Saudara mau tahu kecepatannya 120 km per jam anginnya. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana nanti berbahayanya buat anak-anak. Ombaknya diramalkan akan setinggi 6 meter. Saudara, dan kami sewa villa persis depannya laut. Saudara, dan kami berpikir ini mau gimana. Tapi saya bilang ini, tenang. Kalau ada kita pasti nyingkir. Saudara, dan kami berangkat sampai sana dan benar saudara. Begitu tanggal itu jam 4 sore. Wah itu angin saudara ya. Pohon itu sampai begini saudara. Itu air laut naik terus. Sampai saudara masuk ke halaman. Saudara, dan saya langsung ajak anak-anak semuanya. Saya bersyukur saya selalu punya anak-anak, punya keluarga yang militan, yang siap perang sampai cucu-cucu saya. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu, ada nenek-nenek yang kayak saya ini udah nenek saudara sekarang ya, udah oma. Saudara punya 2 cucu saya, saudara cucu yang asli, kalau cucu yang saudara di dalam Tuhan banyak sekali. Cucu asli cuma punya 2, satu umur 2,5 tahun, satu umur 1 tahun 2 bulan. Tapi saudara, saya ajak mereka ikut perang. Saudara, dan saya melihat bagaimana cucu-cucu saya ini terlatih sungguh. Begitu cuaca seperti itu ya, mereka langsung saudara di pinggir jendela langsung ini. Saudara ya, saudara tanya, Bu beneran berbahasa roh? Enggak tahu juga. Tapi mereka sudah terlatih itu dari sejak kecil. Saudara yang umur 1 tahun bikin puting beliung. Saudara muter saudara ya. Dan bawa tongkat, bawa banner. Wah dikeprakin semuanya saudara. Saudara dan papahnya berdoa, kami berdoa. Dan kami selalu kalau berdoa, enggak cuma berdoa. Kami tuh buka BMKG. Kami punya saudara link yang kami bisa lihat apakah angin itu bergeser atau tidak. Saudara, dan kami berdoa sampai itu geser. Sampai yang namanya badai, puting beliung, yang namanya hujan itu bergeser. Saudara, dan sampai kami kawal sampai ke tengah Laut Jawa. Setelah sampai ke tengah Laut Jawa, kami berhenti. Dan benar saudara, itu angin berhenti, hujan berhenti, semua berhenti, awan gelap. Itu langsung benar-benar saudara clear. Kami bisa mandi, kami bisa barbecue, kami bisa berenang. Cuma suami saya melarang kami berenang di laut saking takutnya. Tapi itu benar-benar sudah clear. Dan kami lihat itu sangat nyata. Bukankah tidak satu pun daerah di Jakarta yang kena banjir? Bukankah semua di Jabodetabek aman terkendali? Padahal beda sekali dengan ramalannya. Why? Apakah ramalannya salah? No.
Tetapi saudara dan saya harus berdiri. Saudara dan saya harus punya kekuatan baru. Saudara untuk menahan semuanya. Tadi pagi saya dia kabari dan berkata, Bu, kami mimpi. Ya, kami mimpi ada gunung lagi yang meletus. Dan kali ini letusannya sangat mengerikan. Dan dia bilang kalau enggak salah nih di mimpi Semeru. Semeru meletus. Saya berkata, oke, mari kita berdoa. Mari kita tahan. Mari kita batalkan. Dalam hidup saya berkali-kali saya sudah melihat ini. Berkali-kali saudara. Saya melewati kemustahilan. Dan berubah menjadi keajaiban. Nih salah satunya saudara. Hari itu saudara hujan di daerah Demak. Dan benar-benar sudah sangat tinggi saudara. Itu air itu 1,2 banjirnya. Masalahnya kami di jalan kami menuju ke saudara Jepara. Dan kalau nunggu surut walaupun berdoa saudara ya. Walaupun berdoa nunggu surut butuh waktu. Saudara dan kami nggak tahu mesti bagaimana, kami ditunggu. Kami ditunggu doa, kami ditunggu KKR di Jepara. Dan pada waktu itu saya masih ada ayah saya. Ayah saya bilang begini, Tuhan bilang jalan aja. Lewat saja. Dan Tuhan bilang percaya, tidak akan mati mesinnya. Kita akan lewati banjir ini seperti melewati lautan merah. Dan dia bilang, tapi siap-siap dulu. Ya, siap-siap dulu. Dan dia bilang begini, semua pintu-pintu ganjel seberapa banyak. Ya, dengan yang namanya plastik. Pokoknya kita ganjel lah seberapa banyak. Walaupun pasti masuk dikit-dikit. Tapi kita ganjel. Saudara dan kemudian ayah saya bilang gini, ayo semua nyanyi. Pokoknya sampai nanti, dia bilang ya, keluar dari air itu tidak boleh tidak ada yang diam. Semua harus nyanyi. Saudara dan kami bilang siap. Karena kami memang tidak ada jalan lain. Kami harus lewat tempat itu. Kami harus KKR. Saudara yang banjir daerah yang kami tuju. Dan semua kami bernyanyi saudara. Itu enggak pendek. Itu lebih daripada 20 meter saudara. Dan semua orang bilang begini, gila. Gila. Ya semua orang bilang mati pasti. Mobil gak bisa lewat. Gak mungkin. Ya, kami juga gak punya knalpot yang di atas begitu. Gak ada. Saudara kami mulai nyanyi dan kami masukin. Sampai keluar saudara. Semuanya aman. Semuanya aman. Walaupun karpet mobil basah. Tapi semua aman. Sekali lagi kekuatan baru. Membuat saudara melewati apapun. Mungkin tahun ini ada banjir dalam hidupmu. Mungkin tahun ini ada masalah dalam hidupmu. Mungkin tahun ini ada pergumulan. Ada kebutuhan. Tapi percayalah. Saudara dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kalau saudara punya apa? Kekuatan baru. Tapi bagaimana supaya kita dapat kekuatan baru dan terbang bagai Raja Wali. Di tengah badai kita tidak tertunduk. Kita tidak takut. Tapi kita makin tinggi. Pada waktu pandemik saudara semua orang takut. Semua gereja tutup. Saudara pada waktu pandemik kami itu dihubungi sama wali kota. Dan mereka berkata kami cuma percaya Mahanaim. Tolong pegang semua isoman yang miskin. Tolong pelihara, tolong kasih makan. Dan mereka juga kirim bantuan seberapa mereka bisa. Mereka kirim beberapa ton beras. Mereka kirim beberapa sarden, saudara ya. Mereka bilang tolong masakin. Saudara pada waktu itu Delta. Dan benar-benar saudara tidak bisa ditampung di rumah sakit. Kami buka, mereka bilang tolong. Tolong. Dan semua saudara yang masuk ke tempat kami doakan. Ya treatment kami berbeda sama rumah sakit.
Kalau rumah sakit dimasukin saudara ya ICU, dimasukin isolasi, kami enggak. Kami jejer saudara di ruangan, kami paksa memuji dan menyembah. Saudara kalau siang jam 10, kami giring semua keluar, semua berjemur. Semua senam sembari menyembah Tuhan. Saudara jangan pikir itu orang yang cuma gejala-gejala. Enggak. Mereka saturasinya ada yang cuma tinggal 40. Ada yang saturasinya tinggal saudara yang paling parah 30. Tapi kami perlakukan sama. Kami bilang kita semua sama-sama, termasuk kami yang sehat. Kami berkata kita sama-sama nyembah. Kita sama-sama berjemur. Kita sama-sama lihat mujizat. Saudara kami tetap kasih obat sesuai dengan anjuran dokter. Saudara karena kami juga punya banyak sekali dokter. Saudara tetapi kami tidak ada yang pakai saudara ya. Alat-alat pernafasan kecuali bantuan oksigen normal. Dan saudara selama 2 tahun pandemik kami mencatat saudara 22.000 pasien yang kami tangani. Dan yang ajaib semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Sekali lagi, seberapa dari kita berani percaya bahwa kita ini masih diberi kuasa. Ayatnya tetap sama, tumpang tangan. Maka saudara semua penyakit akan sembuh. Itu janji Tuhan. Yang menyembuhkan tidak pernah kita kok. Bagian kita itu cuma tumpang tangan. Yang nyembuhin Tuhan, betul kan? Terus kenapa kita mesti takut? Saya setiap kali tanya, Bu, ibu punya karunia kesembuhan? Enggak. Terus bagian ibu apa? Tumpang tangan. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Ibu tidak kerasa sedikit pun air, panas, enggak. Tapi bagian saya cuma tumpang tangan. Bukankah ayatnya berkata tanda-tanda ini menguasai orang percaya? Betul? Salah satunya tumpang tangan dan orang akan sembuh, betul? Sekali lagi ingat ya, kalau anak sakit tumpang tangan. Jangan anak sakit telepon dokter. Boleh nanti ke dokter, tapi pertama apa? Tumpang tangan. Kita sakit pertama kali, kita nih yang sakit, misalnya sakit kepala, sakit mah, pertama kali jangan ingat obat. Pertama kali ingat apa saudara? Tumpang tangan. Saudara suami sakit pertama kali ingat apa? Tumpang tangan. Saudara karena itu bagian kita. Bagian Tuhan akan menyembuhkan. Ini tahun yang berbeda. Tahun di mana orang berkata akan ada resesi. Tahun akan ada kegoncangan. Tahun akan ada banjir. Tapi saya mau berkata waktunya. Ini tahun terbang tinggi. Amin. Setiap kita harus terbang tinggi. Kalau pada waktu pandemik saya itu geli sekali kalau lihat. Saudara datanglah bantuan presiden. Kemudian saya ditelepon polisi. Polisi saya bilang gini, Bu, ini ada bantuan presiden. 1 truk. Saya bilang, puji Tuhan Pak, Bapak bagiin. Enggak. Saya enggak percaya anak buah saya sendiri. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak enggak percaya. Nanti yang dibagi keluarganya. Katanya. Saya lebih percaya ibu, bagiin aja ibu. Saudara nanti bantuan lagi bilang, Bu ada bantuan ibu. Dari misalnya ya Unilever, dari mana? Saya bilang, Pak Bapak aja bagiin. Enggak, kami enggak percaya. Kami percaya Yayasan Mahanaim. Saudara bayangkan, bisakah kita di saat badai, di saat orang tahu, ada masalah, ada bencana, kita terbang tinggi. Bisakah pemerintah, polisi, tentara, bahkan orang Islam, agama lain berkata, aku percaya. Saudara kami dari Cianjur ditelepon. Dan saudara yang menelepon itu sampai ustadz dan sebagainya.
Saudara, dan kami tanya, Bapak perlu apa? Dia bilang begini, jangan kirim bahan makanan. Kami semua petani, makanan banyak. Terus saya tanya, terus kirim apa? Uang ada dari pemerintah. Bapak minta apa kami? Dia bilang, tolong ke sini Bu, tolong trauma healing. Dia bilang, saya enggak bisa pungkiri. Pada waktu ibu nyanyi, pada waktu tim ibu doa, kami ini bisa nangis dan tiba-tiba ada yang plong, lepas. Kami ini gak bisa tidur. Gempa 1 kali 250 kali, saudara. 1 hari. Kita cuma merasakan 1-2 kali. Bayangkan kalau saudara 1 hari 250 kali. Dia bilang kami benar-benar sampai tidak berani lagi. Kami tertekan ketakutan. Dan mereka berkata kami tidak tahu bagaimana caranya untuk sembuh. Tapi begitu ibu peluk anak-anak kami yang gemetar, tiba-tiba tenang. Anak-anak kami yang panas bukan karena penyakit, karena stres. Tiba-tiba reda. Ini waktunya di saat badai kita terbang tinggi. Tapi bagaimana kita bisa terbang tinggi kalau saudara dan saya tidak menantikan Tuhan? Kalau kita tidak pernah ada waktu. Kalau kita ngobrol kita ada waktu. Kalau kita nonton sinetron mungkin ada waktu. Tapi kita tidak pernah ada waktu sendiri dengan Tuhan. No gadget at all. Ya saudara pulang ini PR untuk menantikan Tuhan. Gampang. Matikan gadget saudara selama 1 jam. Terserah jam berapa. Tidak boleh ada gadget sama sekali. Tidak boleh ada saudara ya. Tidak boleh ada WA. Tidak boleh ada Line. Tidak boleh ada TV. Tidak boleh ada apapun. Cuma saudara dengan Tuhan. Isinya apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab yang beneran. Jangan pura-pura pakai gadget. Kalau baca Alkitabnya pakai smartphone, dikit-dikit lain masuk tank buka. Ya. Baca Alkitab manual, pakai zaman dulu. Sampai hari ini saya baca Alkitab selalu masih tetap baca Alkitab yang biasa. Saudara dan kemudian mulailah nyanyi. Saudara bilang, Bu suara saya jelek, Tuhan gak peduli suara saudara jelek. Tuhan mau dengarkan sesuatu yang dari dalam hati. Ya, saya ini punya cucu. Saudara, cucu saya ini suaranya haleluya. Belum bisa nyanyi. Tapi ya buat saya ya tetap begitu dia bilang ini. Oma, makasih. Cuma ngomong begitu aja hati ini rasanya udah ser. Mau apapun aku relalah. Salah satu yang dia pengen seringkali itu minta digendong saudara. Sejujurnya dengan usia saya, gendong dia yang beratnya 15 kilo, itu sudah rada pegel saudara. Sebenarnya saya sudah minta gendong apalagi naik turun tangga. Wah saudara. Tapi setiap kali dia pandangi saya dengan berkata, Oma, I love you. Aduh hancurlah hati saya. Walaupun pegel saya gendong juga saudara. Ya, walaupun saudara ya, saya sudah pengennya, udahlah ya, saya nggak mau gendong turun naik tangga itu ya. Saudara tetapi begitu dia bilang, makasih, Oma gitu ya. Udah, mendadak saya lumer. Apalagi Tuhan. Seandainya bisa dari segenap hati kita cuma berkata, I love you so much. More than anything Tuhan. Cuma Engkau yang bisa puaskan hatiku. Cuma Engkau jaminan hidupku. Saya tahu mata Tuhan akan tertuju pada kita. Seringkali kita nyanyi. Tapi itu gak pernah segenap hati. Saudara cucu saya juga sering nyanyi.
Nyanyi macam-macam ya, terutama dia nyanyi haleluya, nyanyi King Kong, nyanyi apapun lah saudara ya. Tapi kalau tidak segenap hati berbeda. Tapi pada waktu dia benar-benar pegang tangan saya, tatap mata saya. Dan dia cuma bilang, Oma, I love you. Berbeda saudara. Tiba-tiba beda. Masalahnya kalau dia sudah begitu, dia mau minta sepatu, minta apapun, keluar semua udah. Tidak ada pembatasan. Dan berapa banyak kita itu bisa menyentuh hati Tuhan. Melumerkan hatinya. Tidak dengan sesuatu pun saudara. Yang biasa dan sangat-sangat maaf kata gombal. Seperti lip service, tidak ada rasanya. Tapi bisakah kita keluar dari hati kita tahun ini, setiap hari atau seminggu 3 kali saja, 1 jam, tanpa gadget, hanya Tuhan dan saudara, tanpa anak, tanpa suami, tidak usah ngajak-ngajak suami. Ada banyak istri-istri itu gaya ngomong gini, ayo papa yang berdoa, ayo anak-anak berdoa. Kamu dulu aja, udah. Gak usah ngajak-ngajak orang lain dan gak usah ngurusin orang lain. Saya ini terus terang saudara, saya gak pernah 1 kali pun ajak-ajak suami saya. Buat saya lakukan bagian saya. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya lihat bagaimana suami saya berubah. Saya lihat bagaimana anak-anak saya berubah. Saya selalu bilang begini sama banyak ibu-ibu. Percuma ngomong sama anak terlalu banyak. Ya. Kita bukan kita yang bisa merubah. Tapi jadilah teladan. Mari kita ngomong sama Tuhan banyak-banyak. Karena Tuhanlah yang bisa merubah segalanya. Ya. Percayalah, manusia itu sangat terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, banyak orang berpikir makin dia ngomong banyak makin didengerin. Salah saudara. Apalagi kalau saudara punya suami dan anak-anak laki yang pragmatis. Saudara, makin saudara cerewet, makin lenyap tak terdengar. Saudara mungkin bilang, Bu saya teriak. Ya mereka bisa gak dengar. Pragmatis itu punya daya kemampuan, istilah saya delete. Jadi kalau dia sudah gak suka dia dicerewetin, walaupun dia ada di situ, saudara di memorinya, di telinganya, saudara di delete. Dia gak akan dengar sama sekali. Sama sekali. Nah ini masalahnya. Kita sering kali tidak mengerti. Dan kita pakai cara kita. Kita terlalu memaksa. Tapi coba jadi teladan. Jadi berkat. Jadi terang. Jadi garam. Maka tiba-tiba semua akan berubah. Jadi terang, kalau misalnya mereka lagi kesel ya, mari bicara 1-2 kalimat. Ya, misalnya suami saya pernah saudara hari itu dia main saham dan sahamnya hancur saudara. Sampai ya bayangkan saudara dari saham 1 lembar atau harganya 20.000 jadi tinggal 2.000 rupiah. Saudara dan hari itu dia pulang muka udah berantakan lah. Saya kebetulan tahu di TV, saya tahu nih. Suami saya bakal pulang muka kacau nih. Karena sahamnya istilah saya ya, jadi kertas koran. Ya. Saudara dan begitu sampai saya langsung bilang begini, Yang kita makan di restoran yuk. Ya, terus dia lihat saya. Lu tahu gak sih bahwa kita baru kehilangan uang kurang lebih 500 juta? Tahu. Terus dia bilang,
Terus kenapa kamu ajak kita makan di restoran? Itu nggak akan pernah membuat kita miskin kok, saya bilang. Kita hidup karena Tuhan, bukan karena saham. Mari nikmati, karena masih banyak berkat Tuhan. Sudah dia lihat muka saya dan dia bilang, kamu tahu nggak, suami orang lain pasti dimaki-maki sama istrinya. Karena barusan menghilangkan uang sangat banyak. Salah naruh saham. Dia bilang, bagaimana kamu bisa memikirkan begitu? Saya bilang, percayalah yang kita gak akan miskin. Selama kita mengasihi Tuhan. Saudara, dan akhirnya kami pergi makan. Dan dia dari muka jelek banget ikut tertawa, ikut bersuka cita. Saudara, dan beberapa waktu kemudian setelah semuanya mereda, itu mulai naik dikit-dikit, dia bilang begini, paling bahagia punya istri yang di saat sangat galau tidak tambah bikin berantakan, tapi jadi penenang. Ini namanya terang. Ini namanya terang. Ya. Saudara, ada lain lagi. Pada waktu itu saudara, suami saya mengambil resiko. Ya. Saudara, di mana, jadi suami saya kerja di pabrik kaca. Dan itu sangat riskan, saudara. Mesinnya itu satu state ini, dari ujung ke ujung itu satu mesin. Jadi kalau mau disingkirkan itu sangat susah, sangat riskan dan sangat bermasalah. Nah, masalahnya ada genteng yang bocor dan sebagainya dan harus dibongkar total, saudara, di atas. Saudara, dan suami saya nanya begini, yang ini gimana ya? Kalau disingkirkan semua, pabrik berhenti. Ruginya ngeri, per hari bisa rugi 2M. Ya, nyingkirin sangat riskan. Tapi kalau misalnya kita lagi bongkar, tiba-tiba hujan, lebih lagi semua mesin akan rusak. Dan saya bilang, bongkar aja yang, nanti bagian saya berdoa. Bagian kita sama-sama berdoa. Ya, kita percaya punya Tuhan yang ajaib. Dan dia bilang, benar ya, ya, kita doa ya, benarlah, saudara. Dan singkat cerita itu dibongkar. Begitu dibongkar, setengah dibongkar itu gelap, saudara. Ya, butuh 3 hari lagi untuk beres itu, pembongkaran butuh 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam tidak boleh hujan, saudara. Dan begitu gelap semuanya, saudara, dia bilang tolong bantu doa. Tapi kemudian dia lihat, saya itu seringkali kalau ada hujan, maka kami naik ke atas bawa banner, saudara. Kami hentikan, karena kami kan sering bikin KKR di lapangan terbuka. Jadi kami sering menghentikan hujan, saudara. Jadi dia sudah lihat, dan hari itu pertama kalinya, saudara, dia naik ke atas bawa banner, saudara. Di kantornya, manajer, dan bukan cuma manajer, CEO-nya, saudara ya. Saudara, dia biasanya tidak pernah mau pamer, tidak pernah bilang kalau dia itu seperti itu. Dan dia naik ke atas bawa banner, saudara. Dia seringkali saya kasih banner kecil di kantornya, saya kasih sapu tangan profetik, saudara ya. Saudara, dia naik ke atas, dia kibarkan itu, saudara. Dia bilang ini, sudahlah, nggak tahu saya dianggap apa. Pokoknya ini mati dan hidup soalnya. Kalau sampai hujan, habislah sudah. Ya, habislah sudah. Tidak tahu lagi bagaimana saya mempertanggungjawabkan. Saudara, dan begitu dia lakukan itu, saudara, itu awan nyingkir. Sampai selesai 3 hari 3 malam. Tidak ada hujan sama sekali. Saudara, anak buahnya 80%, 90% non-Kristen. Tapi anak buahnya cuma bilang begini, doa Bapak sakti ya. Sekali lagi itu garam. Kita mungkin sedikit,
Tapi kita harus berdampak. Dan orang harus lihat. Agama bukan kata-kata. Yesus bukan dongeng. Tapi pernyataan kuasanya harus dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, yang ketiga, nyanyian baru. Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Saudara, sekali lagi nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dari ujung bumi. Indonesia itu ada di ujung bumi, betul? Dan Tuhan bilang di awal tahun, mari nyanyikan nyanyian baru. Saudara mungkin berkata, Bu, apa ini? Sesuatu yang fresh. Kasih itu ke Tuhan. Jangan kasih yang suam, yang biasa, yang membosankan. Saudara bisa bayangkan gak? Sehari mungkin Tuhan dengar lagu How Great. Mungkin 1000 kali dari seluruh dunia. Mungkin Tuhan dengar saudara ya. Lagu saudara. Ya lagu-lagu yang biasa dinyanyikan lah saudara. Tuhan sudah bilang, wah Amazing Grace. Jutaan kali. Jadi kalau tidak ada yang fresh, yang baru dari kita. Saudara bisa bayangkan gak sih bosannya Tuhan? Saya berdoa yang Tuhan tunggu adalah yang fresh dari kita. Mungkin kalau saudara selama ini gak pernah berlutut, coba berlutut. Maka tiba-tiba Tuhan bilang, wow, anakku berlutut. Mungkin kalau saudara selama ini gak pernah saudara ya. Lompat-lompat dan menari buat Tuhan. Mari lakukan itu. Dan itu akan jadi nyanyian baru. Kalau selama ini saudara tidak pernah turun ke jalan. Ke orang-orang miskin. Mari lakukan. Dan itu akan menjadi nyanyian baru di hadapan Tuhan. Kalau selama ini saudara tidak pernah minta maaf sama anak. Sama suami. Dan selalu kita merasa kita yang benar. Kita yang ngotot dengan makanya harus begini. Istri itu kan sering banget ya menggurui suami, anak-anak. Tanpa kita sadar. Saya sudah berhenti itu dari sejak 10 tahun yang lalu. Kalau saudara tanya, why? Yang pertama adalah karena suami saya seorang CEO. Dan saya tahu saudara. Nggak akan bisa kalau kita menggurui. Ya, nggak mungkin. Yang kedua, saya punya 2 anak laki, Bu Sri tahu. Saudara ini pemuda masa kini. Yang apapun ngecek sama Google, saudara. Dan mereka lebih tahu dari istilah saya ya. Mereka 10 kali lebih tahulah informasi. Lebih pintar dari kita. Saudara bayangin ya kalau saya makan itu ya, ada di meja makan, dia langsung foto. Cedek. Mama tahu nggak ini kalorinya berapa? Nah, itu ya. Tapi mereka sudah menyerah karena mamanya tetap gendut. Ya. Saudara kalau anak-anak saya semuanya, saudara ya, berat badan ideal. Saudara dan saya bilang mama menikmati sudahlah. Mari percaya saja bahwa mama akan sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dan mereka tahu semuanya. Nanti kalau mau masak ya, kami suka masak steak, saya suka masak. Anak saya ini 2 laki, tapi saking Google Ria, saudara mereka akan buka saudara ya resepnya daripada koki-koki terkenal. Terus kemudian nanti anak saya ngomong begini, Mama itu gak boleh masuk dagingnya. Kalau suhu wajan belum mencapai 150 derajat Celcius. Saya bilang, aduh nak di zaman mama wajan gak ada suhunya. Zaman kita mana ada suhu wajan pakai suhu.
Saudara ya, tapi zaman sekarang kan kalau saudara tahu ada temperatur khusus buat masak. Yang apapun disentuh begitu langsung tahu suhunya berapa. Ya anak zaman sekarang kan berbeda saudara. Saudara dan setiap kali saya masukin nanti ke gosongan dikit atau kelamaan dikit dia bilang makanya mah hitunglah. Saudara, mereka itu ya bayangin ya saudara. Kalau masukin sesuatu mereka semua dihitung bukan pakai feeling. Jadi mereka akan ngitung, misalnya gini, ketebalan daging berapa, saudara besarnya berapa, saudara suhu di dalam berapa, makanya berapa lama. Dan dia akan bilang, mau well done, mau medium rare, ya mau apapun kita hitung. Dan akan keluar sempurna. Nah, saya udah gak kepake, saudara. Mereka menurut saya 10 kali lebih pandai. 10 kali lebih pandai. Karena itu saya sudah berhenti dari 10 tahun yang lalu saudara. Ya untuk menguliai, menggurui. Tapi saya mendoakan. Saya belajar menjadi terang. Saya belajar menjadi garam. Dan saya mau bersaksi sampai hari ini. Saya melihat bagaimana anak-anak saya bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana mereka makin hari makin cinta Tuhan. Bagaimana mereka berkata, anak saya selalu bilang, ujungnya Tuhan kok. Ilmu mau kayak apapun, ujungnya di tangan Tuhan. Anak saya akhir tahun yang lalu barusan berkata, tahun 2022 dia bilang, anak saya yang Joshua, saya pergi ke 5 negara dia bilang. Saya pergi ke Malaysia bawa 200 anak buahnya buat pelayanan dan buat menyerbu Malaysia dengan saudara ya penginjilan di jalan-jalan. Dan dia bilang saya pergi ke Australia buat penginjilan juga di jalan-jalan masuk ke gereja-gereja, pergi ke Jepang. Dan dia berkata begini, kalau saya hitung saya keluar lebih dari 2M. Hanya untuk jalan-jalan. Hanya untuk penginjilan. Bukan untuk makan, bukan untuk rumah. Hanya untuk penginjilan. Saya keluar 2M. Dan di usia saya yang masih muda. Dia usianya 27. Dia bilang, untuk saya punya uang ekstra 2M. Menurut saya harus kerja 15 tahun. Tapi hari ini dia bilang, saya sama sekali tidak usah kerja 15 tahun ngumpulin uang baru saya bisa pergi. Tapi saya bisa pergi karena anugerah dan berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, ini salah satu yang tidak mungkin. Dia ngepost seperti biasalah khotbah kesaksian di Instagram. Saudara, anak saya dua-duanya memang jago bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang ngepost pakai bahasa Inggris, kadang-kadang ngepost pakai bahasa Indonesia. Saudara, dan ada satu orang Australia asli. Saudara di Naracoorte, Australia. Disambar Tuhan. Hanya lewat postingan anak saya. Saudara, dia menghubungi dan dia mengundang anak saya untuk KKR khotbah, membiayai, bahkan sampai membawa ketemu dengan governor, saudara dengan wali kota. Saudara bahkan membuat sebuah acara di kota itu. Arak-arakan doa keliling. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana mungkin kalau itu bukan Tuhan? Cucu saya ikut yang 2 tahun dengan 1 tahun. Dan pada waktu cucu saya nari dengan bawa banner keliling kota, mendoakan kota. Saudara mayornya jadi gubernurnya sampai menangis. Dan cucu saya dibayari pemerintah, saudara bisa bayangin. Pemerintah Australia ngasih dia $500 suruh beli mainan. Yang ujungnya gak dibeliin mainan sih saudara ya. Mainan apa $500 saudara ya. Saudara itu sangat banyak. Tapi
Saya cuma bisa berkata, Tuhan, betapa ajaib kalau kita itu ikut Tuhan. Betapa ajaib kalau ada nyanyian baru dalam hidup kita. Selalu ada puisi cinta, ada kesaksian, ada saudara tindakan nyata, ada saudara sesuatu manifestasi daripada Roh Kudus. Maka itu menjadi nyanyian baru yang dilihat banyak orang. Saudara, buat tahun ini dia sudah terima banyak panggilan. Sampai dia berkata, bagaimana mereka bisa tahu saya? Gereja-gereja Australia tiba-tiba panggil dan berkata, datang, ajari kami berdoa. Ajari kami menginjil di jalan-jalan. Tiba-tiba gereja Jepang bilang, ajari kami peperangan rohani. Karena Jepang terus mengalami badai. Saudara, dan hari itu anak saya dipanggil ke Jepang untuk khotbah di gereja Jepang. Karena apa? Gereja Jepang kehilangan youth-nya. Jadi semua gereja Jepang itu isinya orang tua, saudara. Anak-anak sudah tidak ada. Karena itu anak saya dipanggil dan dibilang, coba share. Bagaimana kamu bisa punya kegerakan di kalangan anak muda. Supaya kami jangan kehilangan anak muda kami. Nah, pada waktu anak saya di sana tiba-tiba ada badai, saudara. Pada waktu dibilang ada badai, biasanya mereka mengungsi. Anak saya bilang gini, boleh nggak saya ke sana dan berdiri di laut menghentikan. Mereka bilang, gila. Ngapain kamu buat seperti itu? Dia bilang, ayo saya mau lakukan itu. Dan kalian akan lihat namanya doa peperangan itu nyata. Saudara, jadi angin sudah mulai datang. Sudah mulai ada pengumuman. Maka mereka pergi ke sana. Ketika orang lain arahnya ke sana, mereka berbalik arah. Saudara dan anak saya doa peperangan di pantai. Angkat mahkota, angkat banner. Saudara, dan itu diumumkan di seluruh Jepang. Bahwa arah angin berbelok. Tidak jadi menerpa daratan. Saudara, dan itu membuat mereka berkata, ajari kami. Ajari kami berperang. Hari ini saya berkata, ayo buat nyanyian baru. Biar suamimu, orang yang bahkan mungkin tidak percaya berkata, weh, ada kuasa. Ada ajaib, ada anugerah. Kalau biasanya kita nyinyir, tahu nyinyir ya saudara ya. Itu nyinyir namanya. Sekarang dari pagi ada pujian penyembahan. Itu nyanyian baru. Kalau biasanya kita teriak, ayo makan. Anak-anak kemana sih? Sekarang kita bilang, boleh gak mama doain? Ada nyanyian baru. Dan kita akan lihat bangsa ini, keluarga kita, pekerjaan pelayanan kita diberkati dengan ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar 3 hal ini masuk dalam hidup kami. Bahwa setiap kami punya benih baru yang kami sebarkan. Ada kekuatan baru dan ada nyanyian baru. Biar setiap kami berlari, bahkan terbang semakin kuat. Menghadapi badai tahun ini, menghadapi Tuhan segala kegoncangan. Hamba berdoa gereja tempat ini mulai dari Pastor Chu sampai dengan semua jemaat. Mengalami kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan. Pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.